kuasa terhadap penafsiran tertentu, sehingga kemudian yang minoritas dianggap penafsirannya keliru. Nah, ini yang menurut saya juga kurang pas. Mestinya juga ulama menjembatani ini supaya tidak ada misalkan dalam tanda kutip penindasan mayoritas terhadap minoritas. Artinya dengan duduk berdialog, masalah-masalah tentang yang dikatakan sebagai bagian dari Syiah itu tadi sebetulnya bukan masalah baru yang ingin disampaikan oleh Profesor Yunahar. Itu sudah ratusan tahun yang lalu, dan itu pun juga sudah dijawab dan dijelaskan misalnya dalam buku-buku ulama Syiah sudah ratusan tahun yang lalu. Lah, apakah kita akan kembali kepada permasalahan ratusan tahun yang lalu dan mengorbankan kebersamaan kita sebagai sesama bangsa gitu loh untuk masalah-masalah yang mestinya tidak krusial, ketika kita bersikap atau kembali kepada hitoh kita sebagai jati diri Islam Indonesia yang toleran, yang terbuka terhadap pasar pemikiran manapun, gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga kita tidak bisa melepaskan adanya kepentingan Barat dalam persoalan konflik Sunni dan Syiah misalkan. Contoh tadi disebutkan setelah revolusi Khomeini yang ada di Iran tahun 79 gitu ya. Terus kemudian di situ kan Amerika betul-betul merasa dipecundangi, iya kan, dengan adanya revolusi itu. Nah, adanya kemudian munculnya negara-negara Arab Teluk yang kemudian rame-rame memusuhi Iran ini juga tidak terlepas dari provokasi dari jelas baik, dari Amerika dan Barat. Saya harus potong, saya janji setelah ini Pak Aris akan melanjutkan lagi. Tetap bersama kami, Tower 45 segera kembali. Pertama kali, televisi masuk ke Indonesia sekitar era 60-an dengan siaran TV hitam putih. Dalam perkembangannya, televisi mengalami transisi ke dalam format berwarna. Saat ini, stasiun TV masih menggunakan siaran sistem analog. Keterbatasan frekuensi di siaran analog di masa sekarang menyulitkan perkembangan pertelevisian di Indonesia. Seiring dengan kebutuhan masyarakat akan layanan siaran televisi yang lebih baik, maka pemerintah mencanangkan program migrasi siaran TV analog menuju TV digital. Siaran televisi digital mempunyai keunggulan pada kualitas gambar yang tajam dan suara yang jernih. Sedangkan TV analog tidaklah demikian. Kualitas TV analog sangat rentan gangguan gambar dan suara. Selain itu, sinyal digital dapat menampung program siaran dengan banyak channel. Saat ini siaran percobaan TV digital sudah bisa dinikmati. Untuk menerima siaran TV digital, kita tetap bisa menggunakan unit televisi yang ada saat ini hanya dengan menambah alat konverter atau set-top box. Cukup menggunakan antena yang ada, baik antena luar maupun antena dalam. Hubungkan kabel antena ke unit set-top box. Sambungkan kabel dari unit set-top box ke televisi yang ada. Carilah channel atau siaran TV digital layaknya mencari channel pada pesawat TV kita. Secara bertahap, TV digital bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, bisa dinikmati di dalam mobil tanpa adanya gangguan gambar dan suara meski dalam keadaan berjalan. Di dalam suatu perubahan, pastinya akan terjadi pro kontra di kalangan masyarakat kita. Sosialisasi pemerintah terus dilakukan. Salah satunya dengan menghadirkan maskot TV digital burung nuri dengan nama Siarta, singkatan dari siaran digital. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Ya, silakan Pak Anies untuk melanjutkan. Baik. Nah, ini terbukti juga bagaimana ketika setelah terjadi revolusi, Iran bukan kemudian rame-rame memusuhi negara-negara tetangganya yang Sunni. Terbukti misalkan Palestina, ya kan? Yang paling mendukung sekarang kita bisa, mungkin Bu Titi bisa menjelaskan juga siapa yang paling getol, yang paling konsisten dalam mendukung orang-orang Palestina yang Sunni. Ternyata Iran dan Hizbullah yang dua-duanya adalah Syiah, Hizbullah yang ada di Lebanon. Afghanistan, ketika dia jelas kita tahu bahwa Afghanistan ini masyarakatnya Sunni, ketika dia berada dalam penjajahan Rusia setelah di tahun 80-an,
2 juta pengungsi Afghanistan itu mengungsi ke Iran dan ditampung di Iran. Nah, ini kan menunjukkan bahwa sebetulnya Sunni Syiah itu sebenarnya nggak ada masalah juga, gitu loh. Bisa didialogkan, bisa disatukan sebetulnya. Tinggal bagaimana, tinggal kita mau atau tidak. Tinggal caranya sebetulnya nggak terlalu susah, nggak terlalu rumit. Kalau kita melihat pada persamaannya, insya Allah itu nggak akan terjadi konflik. Tapi kalau kita fokus hanya pada perbedaannya, memperdebatkan itu, ya sampai kiamat juga nggak akan selesai. Baik. Jadi dengan pemikiran yang lebih sederhana, artinya kita lebih baik menjaga toleransi yang ada di Indonesia Saya pikir ini, begitu. Dan sedikit melepaskan dari carut-marut konflik di Timur Tengah. Saya pikir begitu. Saya pikir begitu. Tidak perlu konflik di Timur Tengah ini kita lihat dari kacamata ideologis. Itu hanya murni konflik politik. Kita yang sudah di dalam negeri ini, di Indonesia ini yang sudah merasakan selama ratusan tahun hidup damai dengan berbagai macam pemikiran, tradisi, dan mazhab, itu saja yang dipertahankan. Artinya kedewasaan umat yang diperlukan di sini. Saya pikir begitu. Baik, Bu Titi, silakan. Apa yang kemudian bisa kita maknai membangun sinergi ini? Yang membangun sinergi ini kan sebetulnya itu tadi, identitas Indonesia sebagai negara yang mayoritas berpenduduk Islam tapi diberi embel-embel Islam moderat, itu harus diaplikasikan dengan yang lebih real. Apa ini Islam moderat? Karena tadi Pak Yunar juga sudah bilang kalau Saudi tidak menganggap teman, Iran tidak menganggap teman, ini merepotkan kita. Sehingga kita perlu breaking through kalau dalam politik luar negeri kita. Dulu Pak SBY sudah meletakkan dasar-dasar thousand friends, zero enemy. Itu juga menyulitkan kita, karena yang enemy itu berbuat salah apa saja nanti kan dianggap friends, karena zero enemy ya. Sekarang Indonesia beberapa waktu yang lalu Pak Jokowi bilang ya kita teman bagi siapa saja. Ini juga menurut saya ini tidak tegas gitu ya. Jadi ini juga akan menyulitkan. Jadi lebih menguntungkan berada di garis yang jelas meskipun ada musuhnya. Iya, itu sudah realita. Kalau kita akan terus karena tidak ingin bermusuhan dengan siapapun, tidak akan berteman dengan siapapun nanti. Sehingga kalau dalam ini kita membutuhkan politik luar negeri yang tegas di dalam konflik ini. Ya, di dalam konflik kita ini pertama siapa begitu, bukan kita politik luar negeri kita, prinsip politik luar negeri kita yang pertama adalah bebas aktif. Bebas aktif itu artinya tidak ikut blok militer. Sehingga ketika Arab itu sudah betul dalam hal ini ya, itu yang harus kita tegaskan. Bebas aktif itu harus kita jawantahkan di dalam dunia real ini. Kita harus bagaimana? Kita memberi ketegasan, jangan hanya diam. Oh, kita tidak akan ikut Arab Saudi, tapi tidak ada penjelasannya. Karena politik luar negeri kita bebas aktif itu melarang kita ikut aliansi militer apapun. Meskipun dulu ada Fakta Baghdad, ada Ansus yang sebetulnya juga mengajak kita tidak mau gitu. Karena itu melanggar prinsip politik luar negeri kita gitu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus tegas bahwa kita memang prinsip non intervensi ya, dari kita tidak akan intervensi dalam masalah kecuali kalau kita diminta. Sehingga kalau ini karena kita di dalam OKI, gunakanlah OKI itu sekarang namanya sudah Organisasi Kerjasama Islam. Gunakanlah itu untuk kita menjadi, kalau katakanlah fasilitator, memfasilitasi OKI. Yang dulu kita sudah bisa menyelesaikan masalah Kamboja di zaman Pak Harto. Itu selesai dengan Jakarta Informal Meeting. Kenapa ini kita tidak jadi misalnya Jakarta Informal Meeting untuk menyelesaikan masalah Arab Saudi dan Iran. Baik. Tunjukkan kita bahwa kita berteman dengan kedua-duanya tanpa kita kehilangan jati diri kita. Apakah akan menguntungkan Indonesia kalau kemudian menjadi fasilitator dan memfasilitasi konflik ini, Prof. Nahar? Ya tentu saja kalau kita ingin menjadi fasilitator, kita harus membangun kepercayaan dari keduanya. Nah, sementara ini Saudi masih ragu, Indonesia ini sebenarnya pendiriannya kemana? Iran juga begitu, sehingga kemungkinan sukses sebagai fasilitator kecil. Jadi ini perlu penafsiran ulang apa sih yang dimaksud dengan bebas aktif itu. Sebab tidak hanya pemerintah ya, kita di masyarakat pun juga sering begitu. Ditanya, Anda itu apa Islamnya? Moderat. Ada dua pengertian orang menyebut Islam moderat. Satu, karena dia nggak tahu apa-apa. Dia nggak ngerti apa-apa, dia paling aman bilang moderat. Saya moderat saja.
Yang radikal dia nggak paham, yang liberal dia nggak paham. Nah, ini tidak positif. Jadi moderat itu harus jelas. Kalau sisi radikalnya yang bagian mana yang Anda tidak suka, sisi liberalnya mana yang tidak suka, baru diambil yang positif saja. Kita bisa jelaskan itu moderat. Kalau ada dua negara yang konflik, lalu kita mengatakan netral. Netral apanya? Ya, kalau misal gini ada dua blok, kita netral. Nah, saya mengamati kita pinginnya itu menyenangkan semua. Jadi kanan kiri oke. Kayak Pak Tino Sidin jadinya. Semua gambar anak-anak bagus. Itu untuk politik luar negeri nggak bisa. Baik, untuk dalam negeri sendiri bagaimana? Nah, untuk dalam negeri juga nggak bisa. Jadi kalau pemerintah tahu ini 88% penduduknya Muslim dan Sunni, dia harus memperlihatkan keberpihakannya. Kalau terjadi konflik antara Sunni dan Syiah dan segitu, dia harus memperlihatkan keberpihakan. Nggak bisa cuma mengatakan kita netral, nggak bisa. Nanti dia ingin mengambil hati kelompok yang sedikit, tapi dia akan di kehilangan yang besar. Itu nanti bisa kayak nyanyi pengen menangkap burung yang terbang, ayam di tangan dilepas. Sikocapang. Tapi kalau kemudian ada keyakinan personal yang juga harus dilindungi, bagaimana peran negara kemudian? Itu jelas. Meskipun minoritas. Ya? Itu jelas. Melindungi itu jelas. Tapi ini kan dalam rangka menciptakan konsivitas. Jadi kalau kita berprinsip seperti katakan Pak Anies tadi, oh itu hak pribadi, ya terserah. Tanggung resikonya. Kan begitu saja. Kalau hak pribadi Syiah mau nyebarkan ke sini, saya dialog dengan orang Syiah di Pulau Pinang, jawabannya ya begitu, karena terserah, nggak bisa. Kalau politik kebijakan nggak boleh terserah, pemimpin harus bisa mengarahkan, kadang-kadang melarangnya, kadang-kadang mendorong. Kalau terserah itu bukan pemimpin. Artinya sinergi ini juga perlu intervensi. Kalau yang bilang terserah itu bukan pemimpin. Pemimpin harus mengendalikan. Baik, Pak Anies silahkan secara singkat. Saya pikir ini kita harus bedakan keyakinan dengan perilaku orang yang berkeyakinan. Kalau masalah keyakinan itu tidak berada pada domain hukum. Tidak bisa orang dipaksa harus berkeyakinan A atau berkeyakinan B. Saya memaksa Mas Ferry kan nggak mungkin, ya kan? Untuk menjadi Syiah atau menjadi Sunni kan nggak bisa. Itu adalah pilihan pribadi berdasarkan kesadaran sendiri. Tapi ketika kita berbicara perilaku orang yang berkeyakinan, ini lain lagi. Ini negara hadir di sini. Artinya apa? Negara melindungi keyakinan sebagaimana yang ada dalam konstitusi, tapi terkait dengan perilaku orang berkeyakinan baru kemudian ditindak oleh negara. Kalau ada orang Syiah yang merampok misalkan, ya ditindak bukan karena Syiahnya, tapi karena merampoknya. Begitu juga dengan orang-orang Sunni. Nah, disitulah kemudian peran negara bisa seperti itu, sehingga kemudian bisa disinergikan oleh negara antara baik Syiah maupun Sunni. Gitu. Jadi negara tidak hanya diam, negara harus hadir di sini. Pak Anies terima kasih, Bu Titi terima kasih, Prof. Yunhar terima kasih. Saya Ferry Anggara, sampai jumpa.